Halo, selamat datang di video kami. Kali ini saya dan teman-teman saya nantinya akan review bodi mobil Kijang Innova tipe G. Ini merupakan salah satu produk unggulan dari Toyota. Lalu, apa aja sih keunggulan dan kekurangan dari mobil ini? Inilah Kijang Innova. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menambah wawasan bagi kita semua, terutama dalam aspek-aspek dalam bodi kendaraan. Selain itu, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi bodi dan pengecatan. Halo, saya Reza. Yang pertama kita akan membahas identitas umum kendaraan. Kijang Innova tipe G ini merupakan multi-purpose vehicle yang dimana kapasitas mesin 2500 cc dan maksimal kekuatan yaitu ada pada 174 horsepower. Jenis penggerak dari Innova ini adalah transmisi manual 6 percepatan dan harga mobil ini di kisaran 460 jutaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis rangka dan bodinya. Mobil Kijang Innova ini menggunakan rangka jenis monocoque yang terintegrasi dengan bodi. Rangka monocoque sendiri adalah rangka yang terbuat dari lembaran logam yang disambungkan dengan las. Kelebihan dari rangka monocoque adalah ia lebih ringan, lebih kuat, dan lebih hemat bahan bakar. Sedangkan untuk kekurangannya adalah ia lebih sulit untuk dimodifikasi dan untuk diperbaikinya. Bodi mobil ini memiliki dimensi panjang 4.735 mm, lebar 1.835 mm, dan tingginya adalah 1.795 mm. Untuk wheelbase atau sumbu rodanya adalah 2.750 mm dan jarak tendahnya dengan tanah adalah 193 mm. Halo, perkenalkan saya Yoel Hadi Septuluman Batu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi dalam perancangan bodi kendaraan. Aspek yang kita bahas ada 3, yaitu aspek aerodinamis, ada aspek ergonomi, dan aspek estetika. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang aerodinamika. Aerodinamika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang aliran udara yang menabrak atau yang mempengaruhi benda padat. Di sini ketika kendaraan berjalan kan ada udara. Jadi sehingga kita mempelajari tentang bagaimana udara itu agar meminimalkan hambatannya terhadap kendaraan. Kendaraan dikatakan aerodinamis ketika kendaraan itu dapat mengurangi bodinya dapat mengurangi hambatan dari aliran udara itu sendiri, sehingga dapat membuat bahan bakar menjadi lebih efisien. Di sini di Kijang Innova itu memiliki koefisien atau hambatan koefisiennya atau CD-nya itu sebesar 0,35. 0,35 ini termasuk rendah bagi kendaraan MPV seperti Kijang Innova ini. Bisa kita lihat di sini desainnya dibuat melengkung untuk mengurangi hambatannya. Kemudian di belakang itu dipasangi spoiler. Spoiler ini bertujuan agar tidak terjadi turbulensi di area belakang mobil begitu. Baik, setelah kita tadi membahas mengenai aerodinamika, sekarang kita akan membahas mengenai ergonomi. Apa sih itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari keselamatan dan kenyamanan manusia dalam berinteraksi dengan produk. Bodi mobil yang dikatakan ergonomis adalah bodi mobil yang didesain sesuai dengan ukuran, postur, dan gerak tubuh manusia. Nah, untuk Kijang Innova ini didesain sesuai dengan ergonomis. Yang pertama itu ada kabin yang luas. Bisa dilihat kabinnya itu sangat luas. Di depan itu diisi 2 orang
dan di tengah dan di belakang itu bisa diisi 3 orang, dan di belakang juga ini bisa dijadikan bagasi yang sangat luas, ini bisa diangkat. Nah, yang kedua itu joknya yang nyaman. Jadi ketika kita berkendara jauh, terus mungkin medannya bergelombang ini, jadi kita tidak merasa tidak nyaman karena joknya udah empuk juga gitu kan. Setelah itu kaca yang memberikan pandangan yang baik, itu juga termasuk desain bodi yang ergonomis. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek estetika. Bagi yang belum tahu apa itu estetika, estetika adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan dan kesenangan visual. Bodi mobil yang estetik adalah bodi yang memiliki desain yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Bodi mobil Kijang Innova ini memiliki desain yang modern dan elegan dengan pilihan warna yang beragam seperti hitam, putih, silver, merah, dan coklat. Mobil ini juga memiliki aksen krom pada bagian grill depan, lampu depan, dan spion samping yang menambah kesan mewah. Selanjutnya teman-teman, dalam perancangan bodi itu ada lagi informasi yang perlu kita ketahui seperti fitur-fitur yang ada di kendaraan ini. Pertama-tama kita mulai dari fitur keselamatan terlebih dahulu. Dalam Kijang Innova tipe G ini dilengkapi oleh fitur keselamatan seperti sabuk pengaman. Di sini akan mempengaruhi pembentukan bodi bagian sini. Kemudian ada juga airbag yang ada di sini. Kemudian ada ABS, dilengkapi dengan ABS atau anti-lock brake system beserta fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang lain seperti BA, brake assist, kemudian EBD, electronic brake distribution. Kemudian selain itu, selain dalam pengereman, mobil ini juga dilengkapi oleh VSC atau Vehicle Stabilizer untuk membuat mobil ini stabil ketika dikendarai, apalagi ketika membelok. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan HAC, yaitu Hill Assist, yang membuat ketika mobil ini menanjak itu tidak turun selama 5 detik. Maksudnya ketika kita memindahkan kaki kita dari rem ke gas itu tidak langsung mundur, jadi ada jedanya untuk kita pindahin kaki, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian selain itu juga mobil ini dilengkapi oleh immobilizer. Immobilizer ini adalah ketika kunci yang kita masukin ke kontak itu tidak sesuai gelombangnya, maka mobil ini tidak akan menyala. Jadi itu akan membuat keamanan dari maling, begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur kenyamanan yang ada pada Kijang Innova tipe G ini. Fitur kenyamanan yang bisa kita lihat di sini sudah ada power window yang bisa dioperasikan. Kemudian di sini dalam kenyamanannya sudah disediakan juga AC double boiler. Kemudian di sini juga sudah ada glove box ganda, ada 2. Kemudian bisa kita lihat di sini juga ada sistem audio untuk mendengarkan musik. Kemudian dari setir juga sudah diterapkan power steering pada mobil Kijang Innova ini. Kemudian di sini juga ada power socket. Di sini bisa untuk mencarger HP ketika kita sudah kehabisan baterai handphone, atau juga untuk charger hal-hal yang lainnya, begitu. Mungkin itu dulu kalau yang kenyamanan. Baik teman-teman, kita baru saja selesai mendengarkan review dari kendaraan Kijang Innova tipe G dari kami. Tadi kita sudah membahas mulai dari spesifikasi dari Innova tersebut, kemudian pertimbangan dalam pembuatan bodi seperti aerodinamisnya, kemudian segi estetikanya, dan kemudian segi ergonomisnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang fitur-fitur yang ada di Innova yang mungkin bisa berpengaruh pada bodi, dan juga tentunya kami menjelaskan bahwa bodi tersebut juga memiliki garansi nih teman-teman dari perusahaannya. Kemudian dari video ini kami bukan ingin memojokkan suatu pihak atau untuk menjelek-jelekan, tapi ini murni hanya untuk mereview dari kendaraan tersebut. Bagaimana dari teman-teman, apakah mulai tertarik untuk membeli atau ada respon lain? Kami tunggu respon kalian di kolom komentar.
Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada yang kurang. Sampai berjumpa kembali. Ciao.